maksudmu. Kembali saya undang bagi berdiri bersama-sama. Bawalah kehidupanku untuk digambarkan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai gol. Bawalah kehidupanku, bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai. Bait yang ketiga. Oh Tuhan, berikan ku kasih-Mu. Oh Tuhan, berikan ku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu di dalam setiap pergumulan. Ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai pahala. Silakan duduk kembali. Biarlah kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita gunakan waktu yang ada untuk setia berkobar-kobar di dalam penggembalaan sampai pembangunan tubuh Kristus yang sempurna yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. 303 nyanyian rohani. 303 nyanyian rohani. Biarlah rohmu menyala-nyala. Haleluya. Biarlah rohmu menyala. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layan. Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Biarlah dan alai pekerjaan besar menunggu. Ladang siap tuai, tanggalkan segala beban dan dosa yang meringan. Kembali saya undang bagi berdiri bersama-sama. Biarlah rohmu, biarlah roh, haleluya, nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Biarlah dan janganlah alai pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai, tanggalkan segala beban dan dosa yang meringan. Haleluya. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ada kesempatan bagi Bapak Ibu yang membersaksi, tempat di depan bisa dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. 292 dari buku Nyanyian Rohani. Jadikan berkat-Mu Tuhan. Yang membersaksi, tempat di depan bisa dipergunakan. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita
yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Puji nama Tuhan. Saya berikan kesempatan kepada kor kaum muda untuk mempersembahkan pujiannya. Kita nyanyi satu pujian tepat pada waktunya, nyanyian sangkur tepat pada waktunya. Kembali saya undang berdiri bersama-sama. Jangan takut dan jangan bimbang ragu. Jangan takut dan jangan bimbang ragu. Langkahkan kaki dengan penuh kepastian, ya Tuhan selalu setia menyertai. Kembali ke atas, jangan takut, jangan takut dan jangan bimbang ragu. Langkahkan kaki dengan penuh kepastian, ya Tuhan selalu serta menyertai. Haleluya. Sebab itu mari kita semua menanti tata kasih karunia, agar kita terima rahmat dan kasih karunia, dan kita mendapatkan pertolongan yang ajaib, pertolongan dari Dia pada waktunya. Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya, tak terlalu cepat maupun lambat. Sabarlah dan teguhlah, untuk selalu menunggu pertolongan Tuhan pasti terjadi. Silakan duduk kembali.
Puji nama Tuhan. Apapun keadaan yang kita bawa kepada Tuhan, selama kita masih bisa mendengarkan suara firman pengajaran, firman penggembalaan, ada uluran tangan Tuhan senantiasa untuk menolong kita, mengangkat kehidupan kita, untuk menjadikan semua indah tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan. Nyanyian tambahan nomor 98, Waktu Tuhan. Nanti pada kurnya saya mengundang sangkur umum bersama dengan kaum muda untuk mempersembahkan pujiannya. Waktu Tuhan nomor 98, nyanyian tambahan. Mohon maaf, persembahan pertama dulu ya di sana. Bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah. Segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktu Tuhan, bukan waktu Tuhan, waktu. Dipersilakan sang guru bersama kaum muda untuk mempersembahkan pujian. Keadaannya, untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Haleluya, mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji
Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan. Biarlah apapun keadaan kita yang kita bawa pada siang hari ini kepada Tuhan, mungkin dalam kelemahan, dalam kemustahilan, selama ada suara firman penghancaran yang benar, firman penggembalaan, ada uluran tangan kasih Tuhan yang selalu diulurkan untuk menolong kehidupan kita. Kita sediakan hati untuk menerima uluran tangan kasih Tuhan lewat firman Tuhan. Nyanyian tambahan nomor 63, Aku Percaya. Nyanyian tambahan nomor 63, Sekalipun aku dalam lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut
sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Sekalipun aku, saya undang sama-sama bangkit berdiri. Aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau beserta. Sementara waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kor sekali lagi kita angkat tangan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kemurahan, kebajikan, kemurahan, kebajikan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi, kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Setiap kami berada di dalam kandang penggembalaan, setiap kami mendengar firman penggembalaan, merupakan uluran tangan kemurahan kebajikan-Mu atas hidup kami, menjangkau kami dimanapun kami berada, di lembah-lembah apapun, lembah air mata, lembah kemustahilan, lembah maut, Engkau sanggup menjangkau kami dengan sistem penggembalaan, dengan firman penggembalaan Tuhan yang diulang-ulang. Engkau mampu mengangkat kami bahkan sampai kesempurnaan di dalam Engkau Tuhan, sampai mengangkat di takhta-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman penggembalaan pada saat ini. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, apa yang menjadi kebutuhan kami, nyatakan lewat firman. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Urapi semua untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami semua, membimbing kami hidup benar, suci sampai sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau tidak menipu kami Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan saat ini dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab Tuhan, satu pelayanan benar, satu penyembahan yang benar, mencapai satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang
kembali kedua kali. Terima kasih, syukur pada mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita berada dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi ini meterai, pembukaan meterai yang kelima, saudara. Hukuman Allah Roh Kudus yang kelima. Pembukaan meterai yang kelima itu sama dengan hukuman Allah Roh Kudus yang kelima, yaitu pembalasan Tuhan. Pembalasan Tuhan karena darah orang-orang yang mati syahid. Pembalasan Tuhan karena darah orang-orang yang mati syahid, yaitu yang dibunuh karena firman Allah dan karena kesaksian Yesus. Ya, banyak ini orang-orang sudah dibunuh karena firman Allah dan karena kesaksian Yesus. Mulai dari perjanjian lama, saudara. Darah orang mati syahid, darah orang mati syahid, mulai dari Habel, orang benar, saudara, berseru kepada Tuhan. Mereka dikumpulkan bersama Tuhan, darahnya berseru kepada Tuhan supaya Tuhan membalaskan darah mereka. Tapi mereka harus menunggu hingga genap jumlah. Mereka harus menunggu hingga genap jumlah orang-orang mati syahid yang lain, saudara. Orang mati syahid pada zaman akhir ini yang ditunggu. Mati syahid pada akhir zaman ini, yaitu pada zaman Antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Nanti ada orang mati syahid yang terakhir. Waktu Antikris berkuasa 3,5 tahun di bumi, nah itu terjadi pembunuhan massal, ya. Nah itu mati syahid untuk Tuhan. Mereka yang tetap bertahan menyembah Yesus, nah, tidak menyembah Antikris, akan disiksa, dipancung kepala. Ini yang ditunggu. Jadi dari Habel sudah siap semua, tapi Tuhan berkata, tunggu dulu. Masih ada orang yang mati syahid lagi, yaitu pada akhir zaman. Pada zaman Antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Nah, hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, anak Tuhan yang mati syahid pada zaman Antikris adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang memiliki firman Allah. Memiliki firman Allah tadi, saudara, itu dalam tabernakel meja roti sajian punya, kemudian memiliki kesaksian Yesus, pelita emas punya, meja roti punya, pelita emas, tapi tidak punya mezbah dupa, tetapi tidak memiliki mezbah dupa emas. Sama dengan atau artinya tidak mau menyembah Tuhan. Banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak mau menyembah Tuhan. Apalagi sudah pengalaman, wah mau firman, sudah dari awal sampai akhir hafal aku. Sudah tidak usah belajar, tidak usah di bawah kaki Tuhan, tidak usah menyembah, tidak mau menyembah. Apalagi puasa, menyembah biasa tidak mau. Tidak mau menyembah, atau terpaksa menyembah, atau penyembahannya belum mencapai ukuran. Penyembahannya belum mencapai ukuran sampai daging tidak bersuara lagi. Penyembahannya belum mencapai ukuran sampai daging tak bersuara. Artinya masih ada suara daging, yaitu kekhawatiran, ketakutan, ketidaktaatan. Masih ada suara-suara daging.
Firman mengatakan A, ya itu kan A tambah 1 bisa. Ya kita harus bijaksana. Ini suara daging. Suara daging. Memang tanah Kanaan firman Allah benar. Tanah Kanaan begini penuh susut. Hanya di situ ada raksasa. Kita harus bijaksana, mundur aja. Nah ini suara daging. Suara daging, ketidaktaatan, kebencian dan lain-lain. Masih ada suara daging. Nah ini banyak hamba Tuhan sehingga diizinkan oleh Tuhan. Diizinkan oleh Tuhan untuk disiksa dan dipancung kepalanya pada zaman antikris nanti, atau oleh antikris, dipancung oleh antikris, darah mengalir tertumpah ke bumi, mati syahid. Diizinkan Tuhan disiksa dan dipancung oleh antikris sehingga darahnya mengalir atau tertumpah ke bumi, sama dengan mati syahid, untuk menggenapi ukuran penyembahan sampai daging tak bersuara. Kalau sudah dipancung tidak ada suara mau tidak taat, ini itu tidak ada lagi, khawatir, tidak ada benci, tidak ada lagi. Sudah dipancung selesai. Nah, untuk menggenapkan ukuran penyembahan, yaitu daging sampai daging tidak bersuara lagi. Dan mereka, kepada mereka masing-masing diberi sehelai jubah putih. Nah, dari dia mau tertumpah darahnya, mengalir darahnya ke bumi, mati syahid. Karena firman, karena kesaksian Yesus tidak mau menyembah antikris, tetap menyembah Yesus, dipancung, darah mengalir, diberi sehelai jubah putih oleh Tuhan. Diberi sehelai jubah putih oleh Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh, hanya sedikit waspada, hanya sedikit yang bertahan, hanya sedikit yang bertahan. Hanya sedikit yang bertahan, tapi banyak yang tidak tahan. Sehingga menyangkal Yesus, menyembah antikris. Pada zaman antikris itu hanya sedikit yang bertahan untuk menyembah Yesus. Sekalipun disiksa, dipancung. Tetapi banyak yang menyangkal Yesus dan menyembah antikris, sehingga menjadi sama dengan antikris dan dibinasakan. Jangan ambil jalur ini. Jalur mati syahid di zaman antikris sangat berat. Darah tertumpah ke bumi sangat berat. Banyak yang tidak kuat. Oleh sebab itu, selama darah mengalir dalam tubuh, jangan tertumpah ke bumi. Mohon pada Tuhan. Oleh sebab itu, selama darah mengalir dalam tubuh, biarlah kita gunakan sungguh-sungguh untuk beribadah melayani Tuhan. Sampai bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita mengalami mati dan bangkit bersama Yesus. Kalau saya istilahkan mati syahid rohaninya. Nah, kalau nanti antikris mati syahid jasmaninya. Betul-betul dipancung, darah tertumpah ke bumi, mengalir tertumpah ke bumi. Tapi lebih baik sekarang ini ambil jalan dari Tuhan. Selama kita darah mengalir dalam tubuh, mau apa lagi sekarang? Sedikit lagi waktu. Sedikit lagi waktu, mau apa kita? Ayo kita gunakan sungguh. Kerja yang keras silakan, saya doakan. Sekolah yang keras, kuliah yang keras, yang hebat, saya doakan. Saya juga ikut bersyukur pada Tuhan. Diberkati, sekolahnya bagus. Tapi semua sia-sia kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan dan menyembah Tuhan. Ayo gunakan sampai menyembah Tuhan sehingga kita mati. Mengalami mati dan bangkit bersama Yesus. Ini istilah saya, mati syahid rohani, untuk menerangkan aja. Mati syahid rohani. Sehingga ini secara rohani. Mengalami keubahan hidup. Mati, hidup lama, bangkit, hidup baru. Mengalami keubahan hidup sehingga tidak bisa dijamah oleh antikris. Yang bisa dijamah itu daging. Suara dagingnya itu yang bisa dijamah. Tapi kalau kita sudah mengalami pembaruan, pembaruan bukan manusia daging lagi, manusia rohani. Pembaruan itu dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, sehingga tidak bisa dijamah lagi oleh antikris. Jangankan dijamah, dilihat pun tidak bisa. Jauh dari mata ular. Jangankan dijamah, dilihat pun tidak bisa. Ayo, ada tim doa rantai kita. Oh enak, banyak temannya. Nah, ambil doa rantai itu. Ya, jam berapa sampai berapa? Oh ada. Nanti
Sesudah jadwal keluar nanti saudara tahu. Yang jam 1 malam, tidak sendirian, ada temannya. Kuat, semua kuat. Begitu. Gunakan waktu untuk beribadah melayani sungguh sampai menyembah. Sampai mati Said rohani, mati daging. Mati dan bangkit bersama Yesus, mati daging. Saudara, mati sifat daging dan lain hawa nafsu daging. Kita mengalami pembaruan menjadi manusia rohani seperti Yesus yang tidak bisa dijamah oleh antikris. Nah, kepada kita juga diberikan, diberikan sehelai jubah putih juga. Sehelai jubah putih. Lewat jalan mati syahid rohani juga diberikan sehelai jubah putih. Yang mati syahid jasmani juga diberi sehelai jubah putih. Kita yang mati sakit secara rohani, mati hawa nafsu daging, dosa-dosa keinginan daging ini, suara daging sampai mati juga diberi sehelai jubah putih. Semoga kita bisa mengerti. Mari kita belajar sehelai jubah putih. Ada 3 pengertian atau 3 macam jubah putih. Sehelai jubah putih. Nanti puncaknya ya jubah putih itu jubah mempelai, tapi ada 3 tingkatan, 3 macam atau 3 tingkatan jubah putih. Ya, yang pertama Yohanes 19 ayat 23a. Yohanes 19 ayat 23a. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Nah, ini pakaian Yesus. Jadi di atas kayu salib Yesus ditelanjangi, diambil pakaiannya, dibagi jadi 4. 4 itu 4 penjuru bumi. Seluruh dunia ini bisa mendapatkan. Tinggal ikuti proses saja. So, ya. Jadi ini pakaian Yesus yang dibagi menjadi 4 bagian. Itu sama dengan pakaian kebenaran, pakaian keselamatan. Pakaian kebenaran, pakaian untuk semua manusia di 4 penjuru bumi, di seluruh dunia, di 4 penjuru bumi atau di seluruh dunia. Nah, kenapa harus Yesus yang ditelanjangi untuk memberikan pakaian? Sebab Roma 3:23, sejak Adam dan Hawa, Roma 3:23, sejak Adam dan Hawa berbuat dosa diusir ke dunia. Semua manusia di dunia berbuat dosa, termasuk saya. Dan kehilangan kemuliaan Allah, telanjang. Kehilangan kemuliaan, kesucian, kebenaran. Itu urutannya. Kalau tabernakel, kebenaran, halaman, kesucian, ruang suci, dan kemuliaan, ruang maha suci. Kalau hilang kemuliaan, hilang semua. Hilang kesucian, hilang kebenaran, telanjang. Ya, ini kenapa harus Yesus ditelanjangi untuk memberi pakaian. Sebab sejak Adam dan Hawa berbuat dosa di Taman Eden dan diusir ke dalam dunia, maka semua manusia sudah berbuat dosa dan permisi tidak tahu malu. Kalau di Taman Eden masih berbuat dosa, telanjang dan malu, membuat cawat. Tapi di dunia tidak malu, seperti anjing dan babi. Itu bangsa kafir, terutama kita bangsa kafir. Telanjang dan tidak tahu malu. Seperti, maaf ya, yang telanjang tidak tahu malu itu anjing babi. Seringkali kami ini hamba Tuhan lagi telanjang ini, wah khotbah luar biasa, ayo saudara. Ya, setelah ditelusuri, aduh telanjang, tidak tahu malu. Nah, ini seringkali makanya diperiksa terus kami hamba Tuhan, didoakan terus. Sebab banyak penipuan. Ya, penipuan. Seperti yang saya bilang, khotbah yang dibawa cuma terjadi sungguh itu, orangnya cerita pada saya begini. Utangnya bayar, nah, dia di mimbar, wah, nggak tahu ibu itu datang, dia dari jauh, jangan ditipu. Makanya penggembalaan itu paling murni. Saudara tahu siapa saya tahu siapa. Paling murni. Kalau si anu hebat, ya dalamnya belum tentu dalamnya, belum tentu. Bukan berarti saya menjelekkan orang, enggak. Saya juga bisa dilihat jeleknya. Lebih bisa dilihat lagi dalam pengembalaan. Wah, mata duitan, wah ini bisa tahu sama-sama tahu. Ya, semoga kita mengerti. Nah, inilah, ya, jadi telanjang dan tidak tahu malu, anjing babi itu bangsa kafir. Hanya berkubang dalam dosa. Kita ini telanjang, tidak tahu malu, bangsa kafir, anjing babi. Tidak berharga,
hina di hadapan Tuhan dan binasa. Upah dosa adalah maut, binasa, selamat. Tidak berharga di hadapan Tuhan bangsa kafir. Hina dan binasa untuk selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Nah, oleh sebab itu Yesus rela ditelanjangi dan mati di kayu salib untuk memberikan pakaian keselamatan, pakaian kebenaran, pakaian keselamatan untuk menutupi ketelanjangan kita, menutupi ketelanjangan manusia berdosa, kita semua, bangsa kafir termasuk, untuk menutupi ketelanjangan manusia berdosa sama dengan menyelamatkan manusia berdosa. Tidak ada jalan lain. Harus dia ditelanjangi untuk memberikan pakaian jubah putih kepada kita. Nah, semoga kita bisa mengerti prosesnya gimana. Ayo, Yesus sudah rela memberi, sekarang kita mau terima enggak? Saya bilang seringkali, mungkin ada orang enggak punya baju, ini saya beli baju, enggak, ya enggak bisa. Enggak bisa, harus terima dia. Harus masuk dalam proses ya. Yohanes 19 31 sampai 34 itu prosesnya. Yohanes 19 31 sampai 34 ya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Hari Sabat mayat tidak boleh digantung. Sebab hari Sabat hari besar, maka datanglah orang Yahudi kepada Pilatus meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayatnya diturunkan. Kalau belum mati, patahkan kakinya, cepat mati, turunkan. Tidak boleh mengganggu hari Sabat, suci. Ya. Maka datanglah prajurit mematahkan kaki orang pertama, penjahat satu, ternyata tidak mati, pukul. Dan kaki orang lain, penjahat dua, juga belum mati, pukul, yang disalibkan bersama. Tetapi ketika mereka sampai pada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Apa yang diperbuat? Seorang dari prajurit menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah. Jadi dari pembacaan ini jelas, Yesus sudah mati dengan 4 luka utama. 2 di tangan, 2 di kaki, sebagai bukti kasihnya untuk menyelamatkan bangsa Israel, umat pilihan, untuk menutupi ketelanjangan, memberi pakaian kebenaran, pakaian keselamatan untuk menutupi ketelanjangan bangsa Israel, menyelamatkan bangsa Israel. 4 luka. Nah, sudah mati. Nah, tapi bangsa kafir belum. Untunglah ada luka kelima di lambung. Nah, luka kelima di lambung yang ditombak. Luka kelima pada lambung yang ditombak. Itu ditombak oleh bangsa kafir. Sama dengan luka terbesar, terdalam yang mengeluarkan darah dan air adalah bukti anugerah Tuhan yang besar, kasih karunia. Kalau kepada umat pilihan itu kasih, ya kasih setara, ya boleh saya mengasihi, itu saja. Tapi kalau kepada orang tidak layak itu bukan kasih lagi, lebih dari itu anugerah. Itu pemberian kepada yang tidak layak. Kita bangsa kami anjing babi. Kalau Israel domba memang umat pilihan, makanya dikasih Tuhan. Tapi kita ini bangsa anjing babi. Nah, bukan kasih lagi, anugerah yang besar, kasih karunia yang besar bagi untuk menyelamatkan bangsa kafir, untuk menutupi ketelanjangan bangsa kafir dengan pakaian, untuk memberikan pakaian kebenaran, pakaian keselamatan, jubah putih untuk menutupi ketelanjangan bangsa kafir. Nah, prosesnya gimana? Bangsa kafir harus menerima darah dan air dari lambung Yesus. Darah sama dengan percaya Yesus dan bertobat, darah. Mezbah bakaran itu darah. Percaya Yesus, iman, percaya Yesus dan bertobat. Berhenti berbuat dosa kembali pada Tuhan. Mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa. Nah, itu sebagai tanda darah. Terutama dosa yang membuat telanjang itu setan itu pendusta, pembunuh. Dusta dan benci tidak boleh. Itu tanda ketelanjangan. Biar kami hamba Tuhan, saya 25 tahun menjadi gembala, ada yang berapa tahun, biarpun bertahun-tahun kalau ada dusta, kebencian, telanjang masih. Itu masih di tangan setan, bukan di tangan Tuhan, masih telanjang dan tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Ya bukan cuma dosa najis saja, dosa jahat ini juga.
kita berkhotbah dengan kebencian, wah, itu telanjang dan tidak tahu malu juga, anjing babi. Sama dengan dusta, ajaran yang benar jadi salah, salah jadi benar, itu anjing babi. Anjing babi. Ayo biarlah mulai bertobat, tidak boleh ada lagi dusta dan benci. Itu mati terhadap dosa. Kemudian air. Itu kolam pembasuhan, baptisan air. Baptisan air yang benar, orang yang sudah percaya Yesus, bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Sehingga keluar dari dalam air, dari kuburan air, bangkit dari kuburan air bersama Yesus untuk mendapat hidup baru. Hidup surgawi. Yaitu hidup dalam kebenaran. Nah, ini dapat jubah sehelai. Jubah putih yang pertama itu kebenaran. Hidup pakaian kebenaran. Keselamatan. Hidup dalam kebenaran. Itu sama dengan sehelai jubah putih. Sehelai jubah putih. Ayo, tidak perlu tunggu mati sakit. Sekarang ini mati secara rohani. Mati dan bangkit bersama lewat baptisan air. Itu mati bangkit. Mati dikubur, bangkit hidup baru. Nah ini mati sakit. Ayo pilih, mati sakit di pancung atau mati sakit dalam baptisan air. Pilih. Tinggal pilih. Kalau tidak mau mati sakit dalam baptisan air, nggak mau dikubur, nggak mau bertobat, nggak mau dikubur, nggak mau hidup baru, Tuhan masih berkemurahan. Jadi jangan bilang, Tuhan kok jahat, orang suruh ke antikris. Enggak. Kalau kita tidak diizinkan masuk antikris, sementara kita tidak ada tanda-tanda pembaharuan, tidak bisa masuk surga. Tidak bisa. Tubuh daging darah tidak bisa masuk. Yesus harus disalib dulu, baru naik ke surga. Nah kita juga tidak mau mati bangkit dalam baptis. Oh sudah saya sudah dibaptis. Hasilnya apa benar hidup benar? Apa masih ada dusta, benci, ada dosa-dosa? Jangan, berhenti. Hidup benar, hidup dalam kebenaran. Ya, semoga kita bisa mengerti saat ini. Amsal 10 ya. Amsal 10, mari. Amsal 10 ayat yang kedua. Amsal 10 ayat kedua. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Nah, selamat. Itu pakaian kebenaran. Sehelai jubah putih, pakaian kebenaran untuk menyelamatkan kita dari maut. Selamat dari kebinasaan, dari maut. Ya, semoga kita dan Mazmur 5 ayat 13 kita dipagari. Sudah selamat. Sudah selamat. Jadi dari kalau gedung ini dulu di luar tabernakel, di jalan raya mau ditabrak mobil terus. Tidak selamat. Wah mau tabrak. Seret. Ayo cepat masuk ke halaman. Oh aman sudah. Biar mobilnya nggak masalah. Sudah ada di halaman. Amin. Nah itu hidup benar. Menyelamatkan kita dari maut. Tapi setelah di dalam tidak ada pagarnya. Enak bludas. Tabrak lagi. Dipagari. Kunci. Nah, ayo, tidak bisa keluar kau. Nah, begitu caranya Tuhan. Ya, tarik ke dalam, pagari, kunci. Tabernakel pagarnya kain putih. Itu kebenaran, kain putih. Pagarnya tabernakel itu kain putih. Saudara, mari Mazmur 5 ayat 13. Dipagari berkat dan anugerah. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Nah, setelah benar, ya Tuhan, engkau memagari dengan anugerahmu seperti itu. Ini untuk bangsa kafir. Setelah kita selamat, hidup benar, selamat dari maut, dari kebinasaan, kita dipagari dengan berkat dan anugerah Tuhan. Kain putih, dipagari dengan kain putih. Semoga kita bisa mengerti. Tidak bisa dijamah lagi oleh dosa. Ayo tetap hidup benar, pertahankan. Supaya dipagari dengan berkat dan anugerah Tuhan yang besar. Kita tidak bisa dijamah oleh maut. Ya, semoga
kita mengerti. Jadi sudah selamatkan, maut masih mau cari-cari, tidak bisa menjamah. Sudah dipagari dengan kain putih. Jadi jubah putih dipagari sama dengan tabernakel, jubah putih kita dipagari kain putih, itu halaman kain putih lah, itu putih-putih itu halaman pagarnya. Itu pintu gerbang yang merah biru, itu pintu gerbang. Lainnya itu putih dipagari. Enggak ada lagi kutukan, enggak ada kebinasaan, berkat. Suasana Firdaus. Kalau kutukan suasana dunia. Dulu Firdaus berkat, dipindah ke dunia, diusir, suasana kutukan. Sekarang dengan masuk tabernakel ini, mau menerima pakaian dari Tuhan, sehelai jubah putih, pakaian kebenaran, pindah lagi dari dunia yang terkutuk menjadi suasana Firdaus. Kita bersuasana Firdaus. Satu, ini pakaian pertama, tingkat 1, jubah putih, pakaian kebenaran. Tingkat 2 sekarang, Yohanes 19 23b. Yohanes 19 23b. Sesudah prajurit-prajurit itu, 23 ya, menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap prajurit 1 bagian. Nah, ini B ya. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Terus 24 ya. Karena itu mereka berkata seorang pada yang lain, jangan kita membaginya menjadi beberapa potong lain. Kalau yang pakaian bagi 4, ini jangan. Tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya, dan seterusnya. Dibuang undi. Jadi yang kedua, jubah Yesus yang diundi. Ini bicara pakaian kudus, pakaian putih juga. Dulu Imam Besar Harun punya pakaian kudus, jubah kudus, pakaian pelayanan. Itu saja. Keluaran 28 ayat 2. Saya tunjukkan ayat-ayatnya. Keluaran 28 ayat 2. Ayo yang belum mendapat jubah putih, pakaian kebenaran, ayo bertobat, baptis, percaya, ayo terima. Yang sudah percaya baptis, ayo hidup benar, pakai pakaian putih. Sudah diberkati kita, dipagari dengan berkat anugerah Tuhan. Suasana Firdaus kita alami. Kalau tidak benar, suasana kutukan. Setelah itu ayo ditambah, tingkat 2 ditambah. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan, pakaian kudus. Jadi jubah Yesus yang diundi itu istilah di Keluaran tabernakel, itu pakaian kudus dari imam besar. Sekarang pakaian pelayanan kita, pakaian pelayanan. Pakaian pelayanan. Semoga kita mengerti. Di kitab Kejadian itu sama dengan jubah Yusuf yang berwarna-warni. Itu jubah, sehelai jubah putih. Sehelai jubah putih itu pakaian kudus, pakaian pelayanan. Itu sama dengan jubah Yusuf yang berwarna-warni. Oh, kok enggak putih om? Ini menunjukkan jabatan dan karunia. Kalau umum pakaian putih itu kesuciannya. Mau jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bukan pinter S1, S2, S3, S5, enggak ada ya, S3. Ada juga atasnya doktor. Siapa yang cerita? Ada ya? Oh, ini yang cerita. Dosennya bukan. Ada di atasnya doktor. Nah, itulah. Ada juga. Bukan itu. Kalau di bank di mana ya itu. Jadi dosen ya itu. Tapi kalau di dalam kerajaan surga, jubah putih, pakaian kudus, putih menunjukkan kekudusan. Loh, kok warna-warni om, kok sama? Warna-warni menunjuk jabatan dan karunia. Mengerti itu ya? Yusuf karunia pembukaan firman dia dan lain-lain. Dia bisa menyampaikan firman. Ada yang karunia main musik, jabatan pemain musik, ada macam-macam. Cuma ini, jadi jubah Yusuf berwarna-warni. Warna-warni itu menunjuk, kalau putih itu menunjuk kekudusannya, harus suci melayani Tuhan. Warna-warni kalau sudah suci diberi jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Bisa? Cuma tadi ayat 24 tadi. Tidak boleh dijahit ini. Tidak boleh dijahit jubah itu. 1 tenunan tidak boleh dijahit. Yohanes 19 ayat yang ke-24 ya. 24.
Yohanes 19:24. Ya, sudah betul itu. Jangan kita membagi berapa potong, baiklah membuang undi. Nanti undinya ya, menentukan siapa mendapat. Demikian hendaknya supaya genaplah yang ada tulis dalam kitab. Mereka membagi pakaianku di antara mereka yang tidak berjahit. 23 ya, 23 maaf. 23B. Ya. Ya betul. Dan jubahnya juga mereka ambil merah. Jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya satu tenun. Ini yang salah. Kami hamba Tuhan salah. Memaksa orang. Oh harus saya gembala, dia gembala. Itu namanya dijahit jubahnya. Ada campur tangan manusia. Tidak boleh berjahit. Jadi jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus ya, sama dengan jubah tidak boleh dijahit. Langsung dari Tuhan. Bukan kalau jabatan dari anak Allah, Yesus, kalau karunia roh dari Roh Kudus. Langsung dari Tuhan. Tidak boleh dijahit. Tidak boleh ada campur tangan manusia. Makanya jangan harap kenapa tidak melayani, tidak dipanggil-panggil. Oh ya jangan harap saya panggil. Tidak. Sini. Ya tidak. Nanti kamu cocok di sini, kamu cocok di sini. Itu namanya berjahit. Kalau sudah dijahit, tidak satu tenunan. Kalau tidak dijahit satu tenunan, apa artinya satu tenunan? Satu tubuh Kristus. Jadi kalau jubah warna-warni, jabatan dan karunia memang dari Tuhan, maka kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, satu tubuh. Tapi kalau jubah jabatan dari manusia, ya sekarang banyak mau jadi bukan gembala mau jadi gembala, akhirnya tidak kasih makan. Ya namanya kaki mau jadi tangan, tangan mau jadi kaki. Ya akrobat lah itu, bukan satu tenunan, memecah belah tubuh Kristus. Kalau jabatan dan karunia dari manusia, dari kehendak sendiri, akan memecah belah tubuh Kristus. Nah ini makanya kita harus berdoa, sungguh-sungguh penempatan Tuhan dari Tuhan. Di dalam tubuh ini apa? Jabatan itu tempat kita dalam tubuh. Apa tempat saya? Kalau saya sendiri tidak mau jadi gembala. Sudah berapa kali saya saksi. Setelah lihat gembala saya ini dihina. Saya waktu itu masih umur 20 ya seperti Markus 20-an. Lihat gembala dihina saya lawan. Tapi dalam hati, aku kalau jadi hamba Tuhan sepenuh saya siap kapanpun. Tapi tidak mau jadi gembala. Enggak mau, saya trauma. Apa ini? Marah saya waktu itu. Nah, tapi itu kan saya guru aja, aku mau ngajar sekolah Alkitab kemana-mana. Tabernakel. Tapi Tuhan kehendaki gembala ya gembala. Jangan dijahit. Kalau dijahit memecah belah. Kalau tidak dijahit satu tenun. Bisa? Nah itu, semoga kita diundi. Tidak dibagi. Tapi diundi, jubah ini diundi. Jubah warna-warni, jubah putih, pakaian pelayanan, jabatan pelayanan dan karunia diundi. Artinya tidak semua orang bisa mendapatkan jubah pelayanan. Buktinya dari Yusuf dan kakak-kakaknya cuma Yusuf. Tidak semua orang bisa mendapatkan jubah pelayanan. Hanya orang yang mendapat anugerah Tuhan dan kepercayaan. Tadi pakaian keselamatan anugerah. Kalau jabatan anugerah ditambah kepercayaan Tuhan. Anugerah dan kepercayaan Tuhan. Contoh Yusuf. Hanya yang mendapat anugerah dan kepercayaan. Anugerah yang besar dan kepercayaan Tuhan. Contohnya Yusuf. Semoga kita mengerti. Syaratnya, kalau mau terima jubah dibanding kakak-kakaknya, apa ini kelebihan Yusuf? Syarat menerima jubah putih, pakaian kudus, pakaian pelayan, jubah warna-warni sama. Dilihat dari karunianya itu warna-warni dari jabatannya, berwarna-warni. Wah ini saya gembala, ada pemain musik, ada penyanyi, warna-warni. Tidak ada satu gembala semua, siapa mau dengar? Semua harus sini, kayak kur, saudara-saudara, wah, ya kacau semua, warna-warni makanya, warna-warni.
Semoga kita bisa mengerti. Nah ini syaratnya. Kejadian pertama, Kejadian 37 ayat 2. Ini syaratnya. Kenapa Yusuf yang dipilih mendapat kepercayaan, anugerah kepercayaan, diberi jubah. Nah, makanya yang belum dapat jubah, ayo berdoa. Berdoa, pakaian keselamatan dulu, mantapkan. Nah, kalau sudah mantap itu ayo tingkat 2. Jubah putih, sehelai jubah putih lagi. Jubah warna-warni. Nah, pakaian pelayanan, pakaian kudus. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun jadi masih muda. Biasa menggembalakan, biasa itu tekun. Menggembalakan kambing domba. Bersama dengan saudaranya anak Bilha, Silpa, kedua istrinya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudara. Nah ini nilai tambahnya Yusuf. Biasa menggembalakan. Jadi kalau dia bawa dombanya jam 4 pagi, dia bangun jam 4 kurang sudah bangun. Tidak kayak kakaknya. Tidur jam 8 baru bangun. Dombanya nah itu Yusuf tekun, biasa itu tekun. Nah ini ketekunan penting ya. Jadi nomor 1 tekun dalam kandang tergembala dengan benar dan baik. Yaitu tekun dalam kandang penggembalaan, ruangan suci. Halaman sudah dipagari, tidak mungkin keluar lagi. Nah, kita di halaman sudah dipagari kain putih, ayo pertahankan kebenaran. Jangan ditelan maut lagi. Nah, kalau sudah bertahan dalam kebenaran sebentar lagi masuk ruangan suci. Kandang penggembalaan, ruangan suci. 3 macam alat ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum, ibadah raya seperti sekarang, persekutuan dengan Allah Roh Kudus dalam urapan dan karunia Roh Kudus. Ada nyanyian. Tadi tidak ada kesaksian, kosong hari ini. Biasanya ada kesaksian, ada nyanyian. Ayo gunakan, itu karunia. Lebih lagi nanti persekutuan di Kartika Gera, lebih besar lagi. Persemaian yang subur terhadap benih karunia-karunia. Kalau persekutuan benar, maka benih karunia. Kalau pengajarannya benar, benih itu Opa Vanesel menuliskan. Kalau persekutuan atau ibadah kita ini dalam pengajaran benar, persemaian. Benih karunia roh tambah berbuah-buah, tambah bertunas berbuah. Nyanyinya tambah menjadi berkat, khotbahnya tambah menjadi berkat semua. Main musiknya tambah jadi berkat semuanya. Nah, itu berbuah. Ini kebaktian minggu hari ini. Kemudian meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran dan korban Kristus. Tadi diberi minum. Domba kebaktian umum ini minum Roh Kudus supaya tetap segar di padang gurun, tidak loyo, tetap setia berkorban, Nah ini tetap setia berkorban, tidak loyo. Nah, loyo itu tanda tidak ada urapan. Selama ada urapan, mau apapun usia tambah tua ini tetap segar, amin, tetap segar. Jangan minum saja, diberi makan. Tadi kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci, persekutuan dengan anak Allah dalam firman pengajaran dan korban Kristus. Kasih makan supaya tidak tersandung dalam dosa, tidak jatuh dalam dosa, tidak rebah. Dosa sampai puncaknya harus kuat. Tidak tersandung dalam dosa, tidak jatuh dalam dosa, tidak rebah. Nah, kalau tidak kuat rebah, sudah tidak bisa bangun lagi, tidak bisa. Sudah hidup dalam dosa. Nah, tapi kalau ada firman, makanan kuat. Begitu dia tersandung jatuh, loncat lagi, minta ampun Tuhan, aku mau hidup suci, hidup benar. Nah, ini kekuatan makanan, harus. Kalau tidak makan lama-lama tidak kuat. Juga tersandung dalam ibadah pelayanan. Mulai tinggal banyak sekarang hamba Tuhan yang pensiun. Banyak ini sudah menjamur. Sana pensiun. Banyak ini. Padahal di Alkitab Keluaran 29 ditabiskan selama-lamanya. Sampai garis akhir meninggal, Tuhan datang, tapi juga nanti dibangkitkan dalam sebagai imam dan raja. Sampai selama-lamanya. Tapi karena tidak makan, tidak minum, tidak makan, tidak kuat. Minum saja tidak makan, tidak kuat lama-lama. Melayani tidak kuat. Banyak yang pensiun, ya ini tidak makan dia. Berarti bahaya sungguh. Kalau tidak ada pembukaan firman, merotoli. Maaf istilah bahasa Jawa ini.
Apa itu merodoli? Seperti ranting terlepas. Mulai. Ya saya paling takut sangkur itu hitung-hitung terus ya berapa. Waduh, jangan tak habis. Ayo berdoa terus, kasih makan supaya tetap kuat bertahan. Bukan banyak-banyakan, enggak. Yang dipanggil sangkur silakan. Tapi bertahan. Tidak jatuh, tidak tersandung dalam panggilan pilihan. Bertahan sampai garis akhir, sampai selama-lamanya. Kemudian mezbah dupa emas, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih. Ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Persekutuan dengan Allah Bapa dalam kasih. Bernapas di dalam kasih Allah. Kekal. Kasih itu kekal, kita bernapas dalam kasih kekal. Nah ini 3. Yusuf memiliki ini semua. Berada di kandang penggembalaan. 1, itu tergembala dengan benar baik. Yusuf kelebihannya biasa, tekun. Nah, jangan ndak tekun. Kalau ndak tekun nanti merodoli. Ndak bisa. Harus. Ya Tuhan tolong yang sudah imam-imam, ayo. Ini yang jarak jauh karena keadaan, karena terpaksa. Saya ndak bisa lihat. Sudah ndak lihat. Tuhan yang lihat. Tekun. Saya tidak pernah paksa orang. Orang telepon, loh sudah kamu ke gereja sana. Enggak saya mau jarak jauh. Tapi saya selalu ancam. Ya bukan ancam, peringati. Tapi sungguh-sungguh loh ya. Kalau enggak aku yang nanggung. Sungguh-sungguh loh, serius. Ya kalau saya usir dia enggak mau ke sana, saya enggak, jangan. Loh, mau kemana dia? Tapi saya beri ancaman atau peringatan yang sungguh-sungguh loh ya. Saya enggak mau tahu loh yang sungguh-sungguh. Nah, begitu. Ayo tekun semua. Ini kelebihan Yusuf, tekun. Jangan tidak tekun, kalau tidak tekun tersandung, tidak kuat. Lalu taat. Kejadian 37:13. Hampir sama dengan Tuhan Yesus. Ya Abah, ya Bapa. Nah ini. Yusuf juga. Lalu Israel berkata pada Yusuf, bukankah saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh pada mereka. Saud Yusuf, ya Bapa. Nah, saya selalu katakan dekat bapaknya aja sudah benci. Kalau jauh ya tinggal tok kan. Tapi Yusuf tidak peduli. Ya Abah, ya Bapa. Taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Ya Abah, seperti Tuhan Yesus di kayu salib. Ya Abah, ya Bapa. Kalau boleh cawan lalu, aku tidak salah, aku tidak dosa, mestinya tidak layak disalib. Tetapi bukan kehendakku yang kehendakmu yang jadi. Itu taat sampai daging tak bersuara. Inilah penggembalaan. Tergembala dengan benar baik, tekun. Tapi juga ada ketaatan sampai daging tak bersuara. Di dalam kandang penggembalaan, maka Yusuf mengalami penyucian seluruh hidup. Penyucian tubuh jiwa roh. Tadi Allah Tritunggal, kita tubuh jiwa roh. Dalam kandang penggembalaan, saya ulang, dalam kandang penggembalaan maka tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal. Sehingga kita mengalami penyucian tubuh jiwa roh. Penyucian seluruh hidup. Penyucian seluruh hidup. Yaitu mulai dari perbuatan. Disucikan dari perbuatan dosa. Dosa jahat. Dosa najis. Perbuatan dosa jahat. Itu kakak-kakaknya. Tadi ayat yang kedua. Yusuf mengadukan kejahatan kakak-kakaknya. Terus Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan. Nah, merugikan orang lain tuh kejahatan. Mungkin merugikan bapaknya. Suka sate kambing mereka, sate domba. Beleh. Sembelih, beleh. Sembelih. Ya itu. Nggak ngomong-ngomong sembelih. Makan, wah senang. Nah, itu. Tapi Yusuf kasih tahu. Nggak peduli dia mau diapakan. Tidak mau kompromi. Nah ini disucikan dari perbuatan dosa, yaitu dosa kejahatan yang merugikan orang lain, menjadi perbuatan baik, perbuatan benar, perbuatan suci, perbuatan baik. Perbuatan baik. Nah, itu semoga kita bisa mengerti. Kemudian dari perbuatan najis, istri Potifar. Nah, Yusuf disucikan. Babel, istri Potifar. Yusuf disucikan dari dosa Babel, istri Potifar. Sehingga dia
tetap dalam disucikan dari perbuatan najis, tetap perbuatan yang suci, yang baik. Saudara, nah ini namanya tidak kompromi dengan dosa. Dia menyampaikan, istilah menyampaikan, lu enggak mau kompromi dengan dosa. Kalau dosa biar itu kakak, biar itu enggak. Sama dengan ajaran. Ajaran enggak benar, biar kakak, biar papa, biar siapa, enggak. Enggak benar ini. Jangan bilang, oh cuma satu om. Semua sama om, cuma satu loh. Tabernakel kalau satu luput ya hilang. Baru pintu gerbang aja pengajaran iman. Ada iman karena melihat, ayo pegang mobil putih. Ada iman karena mendengar, biar enggak lihat apa-apa. Dengar, itu yang benar. Oh, pintu gerbangnya sudah beda, mana bisa ketemu. Nggak bisa ketemu kita. Sampai 2 orang di tempat tidur nggak bisa ketemu. Kalau tidak satu. Bukan berarti jangan bilang, oh cuma di sini benar. Enggak, yang benar Alkitab. Periksa. Periksa Alkitab. Semoga kita bisa. Ayo periksa. Mau tanya apa aja soal nikah, soal tahbisan, bagaimana seorang wanita, pria. Ada semua, tinggal jujur enggak kita. Baca aja. Ayatnya baca, jangan ditambah, jangan dikurang. Dibukakan. Ayat menerangkan ayat, bukan ditambah. Tadi itu, Kanaan hebat. Ini hanya ada raksasa. Mundur. Bukan maju, mundur. Kembali ke Mesir. Celaka. Kalau ditambah dikurang, celaka kita. Celaka. Dibukakan rahasia. Jujur saja, semoga kita mengerti. Ini perbuatan tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Tidak mau mendengar satu kali pun tidak mau. Tidak mau. Itu ragi. Saja, semoga kita bisa mengerti. Kemudian dari perbuatan, perkataan, jujur, tidak berdusta. Tadi menyampaikan itu dengan mulut. Menyampaikan dengan mulut. Perkataan disucikan, jujur, tidak ada dusta. Kemudian tabiat, ini dalam, bagian dalam. Jadi penyucian tubuh, jiwa, roh, lahir batin, seluruh hidup, lahir batin. Penyucian tabiat, ada iri kakaknya, ada iri, ada benci kakak-kakaknya. Nah ini Anda jangan ragu. Masing-masing dipakai oleh Tuhan, masing-masing diberkati, jangan iri. Rugi. Iri, benci, nanti sampai kebencian tanpa alasan, antikris. Kebencian tanpa alasan itu antikris. Orang goyang salah, orang tidak goyang salah. Ya, dulu guru saya, minum salah, tidak minum salah. Nah, ini repot itu. Ini antikris sudah, kebencian tanpa alasan. Sudah tidak mau tahu sebabnya, pokoknya kamu, pokoknya dia, pokoknya dia. Itu antikris namanya. Sudah kebencian tanpa, ayo disucikan. Ini kelebihan Yusuf. Kenapa dia punya jubah warna-warni? Jubah putih kesucian, jubah pelayanan, jubah warna-warni, jabatan dan karunia dari Tuhan. Ini kelebihannya, dia disucikan. Saja, hasilnya Yusuf menerima jubah putih, jubah warna-warni. Sama dengan dipakai dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ya, tugas kita di Malang nanti, tuan rumah juga sini. Hamba Tuhan dari luar negeri datang, dari dalam negeri datang. Ayo, sidang jemaat banyak sekali. Dari mana-mana. Sidang jemaat banyak. Anak-anak banyak. Anak-anak tidak boleh dilarang. Kalau anak-anak dilarang, Tuhan marah. Nah, betul ya? Waktu anak-anak datang, murid-murid loh. Woi jangan. Marah Tuhan. Tapi kalau anak-anak datang, belas kasih Tuhan ada di sana. Amin. Belas kasih. Nah, yuk layani anak-anak juga. Ya, kemarin saya rapat, ayo layani juga anak-anak. Ya, besok tahun depan 1 truk datang. Nggak masalah saya bilang, nggak masalah. Ayo kita layani semua. Layani semua. Jangan diusir-usir orang. Nanti dia persiapan, justru ini yang murni saya bilang. Kalau dari anak kecil sudah diajar persekutuan yang benar, bisa dengar firman, loh ini cikal bakal nanti kekuatan gereja Tuhan. Amin. Bersama kaum muda, cikal bakal kekuatan gereja Tuhan di akhir zaman. Oh, semoga kita. Nah inilah dipakai kita semua. Ayo dalam doa, dalam dana, dalam apa, ayo dipakai. Keikutsertaan
atur cuti, sudah saya ambil libur memang. Sekalipun hotelnya mahal, sulit sekali ini hotel. Karena ID, Ikatan Dokter Indonesia, se-Indonesia itu ada di Malang dan Batu. Kemarin manajernya hotel, ketemu istri saya dapat kamar cuma 9. Yang biasa kita dapat 40, cuma 9. Kemarin dia bilang, saya dari Batu Bu, ada gitu. Loh kenapa Pak? Ramai sekali. Di Malang 1 minggu lagi. Bukan cuma 3 hari, 2 hari, 1 minggu tidak bisa ditunggu itu. Nah, ini ya, tapi saya ingin ada hari libur supaya dari Surabaya, dari Medan 35 datang dari Medan, jemaat di sana datang 35 lebih ya, lebih itu. Dari Jakarta datang juga. Nah, sekarang Surabaya juga. Tapi tidak usah daftar Surabaya ini ya, tidak usah ya. Nah, kalau sulit boleh daftar. Sulit transportnya daftar saja, daftar biar diatur. Tapi yang bisa penginapan juga, konsumsi juga, semua beres. Nah, kalau bisa bawa kasur, kasurnya yang habis. Ya ini saja. Semoga kita bisa mengerti. Jadi ini diberi jubah indah, dipakai itu indah, masa depan berhasil indah. Dipakai itu bukan disiksa, masa depan berhasil indah. Yusuf, masa depan berhasil indah. Saja dan nah ini sedikit ya. Dapat tudung, ruangan suci itu ada tudung warna-warni nomor 1. Jadi 4 lapis tudung, 4 lapis. Yang pertama ini tudung warna-warni, yang paling bawah ini plafon. Itu tudung iman dan perbuatan iman. Di atasnya tudung bulu kambing berwarna putih, itu Allah Roh Kudus. Di atasnya lagi tudung kulit domba celupan merah, warna merah darah, itu anak Allah, Yesus. Di atasnya lagi tudung paling terakhir itu kulit lumba-lumba, mina gajah, Allah Bapa. Mendapat tudung, beres. Hukuman datang pun beres. Amin. Nah inilah di dalam penggembalaan nomor 1 ini dulu yang kelihatan. Jubah warna-warni, mempunyai tudung warna-warni. Ya boleh bacalah, nih ya sedikit lagi, mari. Keluaran pasal 26. Bisa paham ini? Bisa ngerti? Ya, jubah warna-warni mendapat tudung warna-warni. Saya Keluaran pasal 26. Ya, sambil belajar tabernakel, siapa tahu kan jadi hamba Tuhan. Lempinel angkatan 41 atau 40. Ya. Di Jakarta 1 loh masuk Lempinel. Nah, Jakarta ada 1 Patra Kuningan masuk 1 Lempinel. WR Supratman belum ya. Saya doakan, ya. Tenang ya. Baik. Kemah suci ayat 1, haruslah kau buat dari 10 tenda lenan halus, di pintal benangnya kain ungu tua, kain ungu muda. Lah ini warna-warni sudah ya. Jelas ya? Kain kirmisi merah, biru semua itu. Sudah bisa? Nah, lalu ditambah ayat 7. Di atasnya harus kau buat tenda bulu kambing. Nah, itu Roh Kudus putih. Nah, di atasnya lagi ayat yang ke-14 ya. Juga harus kau buat tudung dari kulit domba jantan di warna merah, darah, itu anak Allah, Yesus. Bisa? Nah, kemudian tudung dari kulit lumba, Allah Bapa. Tudung Allah, 3 lapis. Harus ada tudung iman dan perbuatan iman. Apa itu iman? Perbuatan iman. Dalam 2 Korintus 5, tabah. Nah, itu tudung iman dan perbuatan iman. Tabah kita. Tabah. Tidak kecewa, tidak putus asa menghadapi apa. Tetap percaya, berharap Tuhan. Itu tudung. Hanya lihat Tuhan. Lihat atas. Jangan lihat kiri kanan. Kalau kiri kanan tidak ada Tuhan. Ini tudung di atas. Kalau tadi halaman pagar di samping. Sekarang tudung di atas. Fokus sudah. Kalau di halaman masih nah. Tapi kalau sudah di ruang suci, atas. Kalau noleh kiri kanan, bukan Tuhan, setan. Musa membunuh. Plak, mati. Tapi kalau ke atas, dia imam besar ada di tengah kita. Amin. Nah itulah.
Ayo, tudung warna-warni iman dulu. Perbuatan tabah kita. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, tidak tinggalkan ajaran benar. Apapun yang kita hadapi, tetap percaya berharap Tuhan. Kalau itu ada, tudung Allah Tritunggal kita alami. Tudung Allah Tritunggal, 3 tudung yang lain. Tudung Allah Tritunggal kita alami. Sehingga setan Tritunggal tidak bisa menjamah. Hukuman Allah tidak bisa menjamah. 3 kali 7 hukuman tidak bisa menjamah. Neraka tidak bisa menjamah kita. Oh, super aman. Amin, saudara. Super aman. Ruangan suci, masa depan indah, super aman. Pemeliharaan tudung itu termasuk perlindungan, pemeliharaan ada. Dari Allah Tritunggal gak usah takut. Gak usah takut. Oh, Tuhan tolong kita. Ya, semoga kita mengerti. Satu lagi terakhir. Masih bisa, mari. Satu lagi terakhir. Yang ketiga. Yang ketiga yaitu Wahyu 19 ayat 8. Yang ketiga. Pakaian putih, jubah putih. Oh, bahagia saya menerangkan ini. Sehelai jubah putih. Mereka harus mati syahid. Ada yang digergaji. Ada yang dipancung. Ada yang diapa. Sampai nanti zaman antikris untuk mendapat sehelai jubah putih. Harus disiksa, dipancung kepala. Ayo kita mati syahid rohani. Kita berani mati bangkit bersama Tuhan hari-hari. Ayo hidup benar. Itu anugerah, pagar anugerah dan berkat Tuhan berkat. Tadi Yusuf mendapat anugerah dan kepercayaan Tuhan. Mendapat jubah indah. Sekarang ketiga. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau, yang putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan yang benar dari orang kudus. Pertahankan, jangan ditelanjangi lagi oleh setan. Sampai sehelai kain putih, putih berkilau. Pakaian putih berkilau, pakaian mempelai. Kepadanya dikaruniakan. Dikaruniakan sama dengan anugerah. Betul? Terjemahan lama apa? Coba. Terjemahan lama. Sama, dikaruniakan. Karunia itu sama dengan anugerah yang besar. Anugerah semua. Mau bisa benar dipagari kain putih, anugerah. Kita anjing babi, telanjang. Nggak tahu malu, saya juga. Ditudungi. Ya, kita mendapat jubah warna-warni, anugerah. Sampai pakaian mempelai. Anugerah Tuhan, kasih karunia. Pakaian mempelai adalah kasih karunia, anugerah Tuhan yang besar. Lewat apa ini anugerah? 1 Petrus 2:19. Lewat percikan darah, itu ruangan maha suci. Lewat percikan darah, ruangan maha suci. Tadi ruang suci sudah, ruangan maha suci, percikan darah. Tabut perjanjian ini ada percikan darah. Di atas itu untuk Yesus 7, di depan itu untuk kita 7 sama. Supaya pakaiannya sama. Yuk, dulu, ayatnya dulu. 1 Petrus 2:9. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ini percikan darah. Jadi menerima pakaian mempelai, menerima kasih karunia Tuhan, anugerah. Saudara mau terima? Amin. Nah, sama dengan menerima salib. Percikan darah itu salib. Percikan darah, sengsara daging karena Yesus. Semoga kita mengerti. Salib sama dengan jubah warna-warni dicelup darah. Jubahnya Yusuf dicelup darah, sama. Percikan darah, salib, sengsara daging bersama Yesus bukan karena dosa. Jubah dicelup dalam darah. Yusuf di penjara, Yusuf dibuang di penjara, macam-macam. Ayo jangan melawan. Jangan melawan apapun yang kita terima, jangan melawan. Kalau melawan Tuhan tidak bela. Kalau tidak melawan Tuhan bela, percikan darah. Kalau melawan bukan percikan darah, pertengkaran. Kalau tidak melawan percikan darah. Mungkin di kantor di mana begitu. Memang begitu. Jangan heran. Ya memang kita mau ditingkatkan sehelai jubah putih. Ya, semoga kita mengerti. Jadi ini jubah warna-warni dicelup darah menjadi pakaian mempelai.
Itu percikan darah, salib, sengsara daging. Pakaian mempelai, pakaian kemuliaan. Mengapa jubah warna-warni harus dicelup darah? Supaya jadi pakaian mempelai. Pakaian kemuliaan, keubahan hidup, itu kemuliaan. Pakaian keubahan hidup. Pakaian keubahan hidup. Saudara ya, semoga kita bisa mengerti. Apa itu pembaruan hidup? Yusuf ketika dia jadi penguasa di Mesir, semua lapar. Kakak-kakaknya datang, yang dulu membuang dia, menjual dia, dan lain sebagainya, membuat dia sengsara. Tapi Yusuf bisa melayani, diberi gandum. Ini secara jasmani, kelaparan jasmani juga. Jadi ini orang berubah, pakaian putih, pakaian kebajikan. Dalam terjemahan lama dulu, Wahyu 19 ayat 8, ini keubahan. Apa itu? Pakaian kebajikan. Mari terjemahan lama. Maka dikaruniakanlah kepadanya supaya ia boleh menghias diri kain kasah halus bercahaya bersih, sebab kain kasah halus ibarat segala kebajikan orang suci. Ini buktinya berubah. Kita pakai pakaian putih, sudah pakaian kebenaran, diberkati, dipagari, oke. Pakaian kesucian, melayani, ada tudung, ada perlindungan, oke. Sekarang pakaian kemuliaan, pakaian putih berkilau. Memang belum, tapi sudah harus mulai sekarang. Memang belum sempurna, tapi mulai sekarang. Apa itu? Bisa berbuat bajik, lebih baik memberi daripada menerima. Lebih baik memberi, ini pakaian putih berkilau. Lebih baik memberi daripada menerima. Boleh loh ya, menerima berkat dari Tuhan. Saya juga mulai dari makanan kecil-kecil semua. Sampai ini sudah kena. Ya, ada yang kasih kerupuk rambak. Waduh, kalau ketemu itu saya sudah ketemu teman lama. Ini sudah bilang, jangan kamu lemah ini, capek. Sudah dulu 2 minggu ini. Cuma 1. Buka. Gat langsung. Ini lebih baik memberi daripada menerima. Lebih baik. Saya menerima. Tapi apakah waktu memberi lebih bahagia daripada menerima? Lebih bahagia memberi daripada menerima. Itu Kisah Rasul 20 ya. Cari ayatnya. Kisah Rasul 20. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Sampai bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu perbuatan kebajikan. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Ya, ayo berikan waktu, tenaga, uang, semua untuk Yesus, kecuali pengajaran benar jangan dikorbankan. Jangan. Kita memberi, ayo untuk pembangunan tubuh Yesus, tapi pengajaran benar jangan dikorbankan. Harus tetap pegang. Karena kalau pengajaran benar dikorbankan, tidak ada kepala. Pembangunan tubuh tidak ada kepala, ngawur. Pelayanan ngawur, semua boleh ngawur. Nabrak sini, nabrak sana. Jangan, tetap pengajaran benar harus dijunjung tinggi. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan, di pelataran rumah Tuhan, daripada di tempat lain. Ini orang berubah, pakaian putih, berkilau-kilau. Lebih bahagia memberi. Ayatnya sudah ketemu? Bagian komputer. Kisah Rasul pasal yang ke-20. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35. Ya. B. Ya. Kemudian Mazmur 84:11. Yuk, terakhir ini. Ayo, B langsung. Ya. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Itu pakaian putih berkilau dari dalam hati yang disucikan. Pakaian putih berkilau. Ini keubahan hidup. Dipercik darah, keluar kemuliaan. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Ya, semua. Saya mohon maaf kalau dianggap sombong. Saya dari tetek bengek tadi sampai mobil saya terima, tinggal dikirim. Rumah tinggal dikirim. Saya terima. Tapi apakah lebih bahagia memberi daripada, kalau belum berkilau. Berkilau itu lebih bahagia memberi daripada menerima. Itu baru berkilau. Semoga kita lebih baik 1 hari di pelataran. Mazmur 84:11. Lebih baik 1 hari. Agak cepat ya. Lebih baik 1 hari di pelataran daripada di tempat lain. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini orang berkilau. Hatinya betul-betul sudah disucikan. Sudah mulia seperti Yesus.
Yesus lebih baik memberi, dia tinggalkan surga sampai nyawanya daripada dia menerima. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di rumah. Sungguh-sungguh dalam ibadah, setia berkobar dalam ibadah pelayanan. Hari-hari itu kilauan, pakaian putih berkilau dari dalam. Seperti istri setia pada suami, pakaian mempelai. Terakhir, lebih baik menderita karena Yesus daripada berbuat jahat. 1 Petrus 3:17. 1 Petrus 3:17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik karena Yesus, jikalau dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sudah enggak apa-apa. Aduh, saya berbuat baik om dibalaskan, enggak apa-apa daripada kita yang berbuat jahat, biar aja. Ini pakaian putih. Kalau Yesus datang, kita diubahkan sempurna seperti dia. Mulai ini lebih baik, lebih baik, lebih baik. 3. Ya, lebih baik, lebih baik, lebih baik. 3. Saja semoga kita bisa mengerti. Sampai kalau Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna sama mulia dengan dia. Mempelai wanita dengan pakaian putih berkilau, sehelai jubah putih. Ini tinggal sehelai. Ini paling tinggi. Sehelai. Jubah warna-warni sudah dicelup darah jadi sehelai jubah putih berkilau. Kita menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Dengar, masih dipagari. Masih dipagari. Siapa yang memagari? Malaikat-malaikat Tuhan. Amin. Yesus datang kedua kali bersama malaikat-malaikatnya. Kita naik ke atas dipagari oleh malaikat-malaikat dalam kemuliaan. Luar biasa. Pagarnya pagar ayu. Kan kalau kawin pagar ayu. Ya, pagar ayu cuma berapa sudah bangga. Banyak-banyakan. Pagar ayunya sampai 30 rek. Dari depan ke belakang. Kok ketawa-ketawa kau muda ini? Sudah rencana mungkin. Wah, banyak sekali. Hebat ya. Seragam hebat. Nanti beribu-ribu malaikat memagari kita, mempelai wanita surga. Amin. Di awan kemuliaan. Hanya anugerah. Semua anugerah, tidak ada yang lain. Yo, tarik nafas, hembuskan, hanya anugerah. Bisa benar, telanjang bisa benar, dipagari kain putih, anugerah. Bisa melayani, anugerah. Ada yang indah hidup, anugerah. Bisa sempurna, lebih baik memberi, anugerah. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan, anugerah. Lebih baik berbuat baik, menderita daripada itu anugerah. Sampai terakhir bersama dia selamat. Tuhan memberkati kita semua. Besar anugerahnya. Kur, kita bangkit berdiri, mari. Besar anugerahnya, kurnya saja. Haleluya, puji Tuhan. Bangsa kafir yang hina diangkat begitu indah. Sehelai anugerahmu, maka kasihmu semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Sekali lagi, besar anugerah. Besar anugerahmu, berlimpah kasihmu semakin hari. Jangan putus asa, jangan kecewa. Masih ada anugerah yang besar. Pelan-pelan dengan tundukkan kepala. Kalau sudah mapan baik, itu anugerah yang besar. Mengucaplah syukur. Bertahan dalam kebenaran halaman, dalam pelayanan. Bertahan dalam salib, memuliakan Tuhan. Tapi kalau banyak kekurangan, kelemahan, masih ada anugerah juga menolong kita. Kau muda tidak usah takut, serahkan hidupmu. Sekali lagi, tundukkan kepala, tutup mata. Merasa tidak mampu, tidak bisa, ayo angkat 2 tangan ke atas. Pegang saya Tuhan dalam tangan anugerah yang besar. Dunia semakin sulit, semakin jahat, semakin najis, semakin tidak karu-karuan. Tapi ada anugerah Tuhan yang semakin besar.
Mungkin ada kemerosotan, semakin merosot, semakin gagal. Ada anugerah. Semakin hari. Kita sembah. Semakin hari, sekali lagi. Sampai mantap. Saya tidak takut lagi, tidak khawatir lagi. Ada anugerah yang besar dari Tuhan memagari saya hari-hari. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, ya lawan saya. Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Oh, hanya Engkau, tidak ada yang lain. Hanya Engkau, hanya Yesus, hanya anugerah yang besar. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawan saya, ya lawan, ya lawan, ya lawan, ya lawan, ya lawan. Anugerah yang besar menjangkau yang paling lemah, paling tak berdaya, yang paling telanjang. Tuhan jangkau. Oh, haleluya. Ya lawasa, 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 ya lawasa. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, tidak ada yang lain. Semua karena anugerah yang besar. Jika kita dalam salib juga anugerah yang besar. Terima sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan tidak pernah menipu kita semuanya. Terima kasih. Turunkan tangan. Oh, kami tidak bisa ngomong Tuhan. Terlalu besar rencanamu kepada saya anjing babi. Terlalu besar rencanamu. Terlalu indah bagi kami. Biar Kau beri kemampuan untuk kami melaksanakannya hari-hari ini. Sampai bertemu Engkau selama-lamanya. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita memberi persembahan untuk Kartika Geraha. Sudah terkumpul. Sebentar. Mana tadi? Ya sudah hilang. Ada. Malang 115 juta 356, Surabaya 69791, internet Jepang 1.800.000, Solo Bapak Yosafat 5 juta, Jember Ibu Mariani 2 juta, Bali keluarga Pong 750.000, Bengkulu keluarga Pendeta Nadia 200 juta, Papua Dr. Sonia Gaino dokter 1 juta, Sandi Mulyadi Jakarta 300.000, Pekanbaru Sihombing 500.000, Heri Jakarta 2.500.000, Dr. Wangintowe Poso 20 juta. Jadi semua sudah 200 tambah 10 lagi 229 juta semua. Baik, Tuhan memberkati. Mari segera kita memberikan kepada yang mau di amplop secara pribadi, silakan saja. Masih 1/3 kurang sedikit. Setengah lebih, sudah setengah lebih. Semua karena anugerah yang selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih, semakin hari semakin
kebaktian kita hari Minggu, hari Selasa, Rabu, Kamis dialihkan di Malang semua, ya, di Hotel Kartika Graha Malang. Ya, mari silakan yang kesulitan transport silakan mendaftar bagian transportasi ya. Nanti kita atasi bersama. Silakan untuk bisa hadir. Kemudian hari Sabtu kaum muda remaja tetap jam 5:15. 5:15 di sini. Hari Minggu kebaktian sekolah minggu 9:30 dan kebaktian umum jam 11 kurang sedikit dimulai. Ya, baik, Tuhan memberkati kita. Kupon konsumsi silakan yang mau konsumsi di Malang isi dikumpulkan ya. Dikumpulkan ke Ibu Ningsi, nanti dibagi di Malang aja, jangan di sini lupa. Nggak makan kalau lupa. Ya, dibagi di Malang aja, di hotelnya nanti dibagi ya. Baik. Anak sekolah minggu menyanyi 3 kali. Jadi Rabu sore, Kamis sore, Selasa sore, Rabu sore, Kamis sore. Ya. Sekolah minggu. Tolong yang ini sekolah minggu ya. Biarkan anak-anak melayani juga. Oh, bersyukur. Bersyukur anak-anak bisa melayani dalam persekutuan luar biasa. Hadirat Tuhan ada betul-betul ya. Tuhan memberkati. Sudah? Ya, yang berulang tahun besok 18 Saudara Dio Gunawan Laimena, Ibu Rate Eko Pangestuti besok, Bapak Antonius Joni besok. 19 Bapak Diki Yahya Winarto Suganda 19, Ibu Sri Sulistiowati, Ibu Sulis 19, Ibu Yusmiati Rahel Padu, Ibu Joni 19, Bapak Guntoro Wiharjo 19, Stephen Wang 20, Ibu Isarini 21, Saudara Sepria Oktanama 23. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit diri, kita tamatkan kebaktian. Ya, bantu doa saya ke Medan, ya, jadi tidak bisa salaman. Tadinya saya liburkan, tapi ya hati saya tidak enak, jadi berangkat. Ya, baik, Tuhan memberkati. Kami berdoa buat yang sakit, Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, semua tanpa sebut nama Engkau tahu, terutama yang di rumah sakit, Bapak Darmono, Engkau jamah Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau tolong kiranya. Biar beliau rindu ke Malang, buka firman, buka jalan Tuhan. Tolong kiranya. Langda Ibu Wangin Towe, tolong juga. Yang di rumah sakit, anak-anak Nathanael, Engkau jamah juga. Dan lain-lain dimanapun berada, ampuni semua. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit, kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan kami. Termasuk hamba, ampuni hamba. Jamaah tidak terganggu pada kebaktian-kebaktian di Kartika Graha. Tuhan tolong kiranya. Terima kasih. Yang berulang tahun, beri kami panjang umur, kesehatan, sampai Tuhan datang kembali bisa melayani Tuhan. Yang berulang tahun hari ini, besok, selanjutnya, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Yang bekerja berkati, buka jalan. Yang mencari pekerjaan, buka jalan. Yang sekolah kuliah, beri hikmat-Mu. Menghadapi UTS, UAS, skripsi, tesis, disertasi, tolong semua, ulangan harian, tolong semua. Naik kelas dengan baik, lulus dengan baik. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih segala pengorbanan anak-anak-Mu Tuhan, balaskan berkat berlipat kali ganda. Pakai kami di Kartika Graha, buka firman, buka jalan Tuhan. Terjadi gerakan gempar hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah mendaftar dari luar negeri, dalam negeri, dari seluruh Indonesia. Engkau juga menjamah supaya tidak terhalang apapun. Dari Malang dan sekitarnya, Tuhan gerakkan semua untuk datang kepadamu. Semua pengurusan Engkau tolong semuanya. Terima kasih, nama-Mu dipermuliakan. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tiba di rumah dengan selamat sehat, kembalikan jam-jam ibadah di Kartika Graha maupun di sini dengan setia dan sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Terima kasih baik dari Malang, Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian
Mojokerto, Surabaya dan sekitarnya. Engkau jaga lindungi setai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mengerti keluh kesah kami. Juga kami yang ke Medan, tolong juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan. Engkau mengerti keluh kesah kami. Sekali lagi sebelum pulang, hanya anugerah. Kalau sudah putus asa, tarik nafas. Lepaskan. Anugerahnya masih ada. Kalau berhasil jangan sombong, tarik nafas. Semua karena anugerah Tuhan. Angkatlah dua tangan, serahkan semua. Kami bangsa kafir hanya hidup dalam tangan anugerah yang besar. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Turunkan tangan, perjalanan hamba ke Juanda juga lindungi sertai. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang tidak hadir jamaah semua, tuh di lain kesempatan bisa datang kepadamu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.